Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Sebelum kita lebih lanjut membaca dan memperbincangkan firman Tuhan dan kita merenungkannya, untuk kita lakukan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang tak habis-habisnya memelihara hidup kami. Dalam segala keadaan-keadaan kami, Engkau terus mengajari kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan kembali mendengar, merenungkan, dan kesempatan untuk kami melakukan firman-Mu. Karena itu Tuhan, terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan kekuatan-Mu dalam hidup kami supaya kami terus melakukan firman-Mu. Kami terima, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya bacakan dari Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 26 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Haleluya. Beberapa ayat ini yang sudah kita dengar bersama, kiranya menjadi perenungan kita hari ini. Dan untuk renungan kita hari ini dalam Victorious Devotion diberi judul Damai dalam Ketaatan. Bagaimana? Apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pejabat gereja, kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada firman-Nya. Karena itu menentukan kondisi damai sejahtera. Pada bulan Agustus ini kita diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya yang sudah disampaikan setiap hari, Senin sampai Jumat. Bagaimana kita mengalami damai ilahi, damai yang dari Allah. Memang kita bisa merasakan damai-damai yang setiap hari mungkin kita juga alami, tapi sifatnya yang tentatif, sifatnya sementara, sifatnya tidak bertahan lama. Ketika sumber damai tidak ada, maka damai pun hilang. Damai karena kita memiliki banyak uang, damai karena kita dipuji dan dihargai, tapi ketika uang berkurang, damai berkurang. Ketika tidak ada orang yang hargai, tidak memuji, kita juga kehilangan damai. Damai dari Allah yang sumbernya Allah. Allah tidak berubah, maka damainya pun tidak berubah. Bagaimana damai itu kita alami? Damai yang dari Allah kita alami, bukan dari sejumlah uang yang kita miliki. Damai yang dari Allah akan tetap ada sekalipun keadaan ekonomi kita berubah, tidak seperti yang kita harapkan. Tapi Allah tetap akan menjadi pengharapan kita karena Allah melampaui semua harta benda yang kita miliki, yang sering membuat kita merasa aman dan tenang dan damai. Karena itu ketaatan kepada Allah menjadi kunci, pintu masuk
cara, gaya hidup untuk kita damai. Damai dalam ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan membuka jalan bagi orang percaya menikmati damai yang berasal dari Dia. Damai Allah bukan hanya anugerah, tetapi juga dialami melalui kehidupan yang taat. Seringkali kalau anugerah itu diberikan tanpa kita membuat apa-apa, tapi damai bersumber dari Allah ketika kita hidup dalam ketaatan. Mengapa demikian? Ya, karena Alkitab mengatakan taat mendatangkan berkat, seperti yang sudah tadi kita baca bersama. Dari Imamat pasal 26 ayat 3 sampai 6. Luar biasa. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah-perintahku serta melakukannya, aku memberi kamu hujan. Pada masanya, negeri kita sedang mengalami kemarau ya. Apa penyebabnya? Ya, kita nggak usah menuduh macam-macam, tapi ayat ini tertuju terutama untuk kita. Bahkan lamanya musim menggirik bagimu akan sampai kepada musim memetik. Ini berkat yang terus berkelanjutan dari satu momen ke momen lain. Artinya pemeliharaan Allah terus berkesinambungan memelihara kita. Karena taat mendatangkan berkat damai sejahtera dan berkat-berkat yang lain yang memelihara hidup kita untuk makan minum pakai kita. Ya, terus berkesinambungan. Ya, yang satu belum habis Tuhan sudah berkati lagi. Mungkin ada yang mengeluh kesusahan yang satu belum selesai, sudah datang kesusahan yang lain. Puji Tuhan, taatlah, pasti akan alami damai. Damai yang kita akan alami dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena bukan masalah kita benar di mata orang, pujian orang. Yang penting kita benar di mata Allah. Taatlah, maka damai yang dari Allah terus memelihara kita. Mengapa ketaatan menjadi sumber damai? Ternyata ketaatan itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, kasih kepada Kristus melalui ketaatan. Jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Kasih yang diwujudkan dalam ketaatan ternyata menghasilkan persekutuan intim dengan Tuhan karena kita mengasihi Dia. Dan ketika kita intim dan bersekutu dengan Tuhan bersama dengan Dia, kita mengasihi Dia, damainya mengalir. Damainya mengalir. Damai yang Dia berikan sangat besar. Haleluya. Mari kita taat. Orang yang mengasihi Tuhan pasti alami damai. Orang yang jauh dari Tuhan, walaupun ngomongnya Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus sering kali mengkritik orang-orang Yahudi ya waktu itu. Mulutnya ngomong Tuhan, tapi jauhnya jauh dari Tuhan. Yang dinyatakan mengasihi Tuhan adalah bukan sekedar ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang firman, tetapi sungguh-sungguh hatinya mengasihi Tuhan dan terrealisasi dalam ketaatan. Mengapa ketaatan menjadi jalan pintu untuk damai? Karena damai itu bagi orang yang benar. Dan orang yang benar adalah orang yang dibenarkan karena percaya Yesus. Dan orang itu hidup dalam kebenaran. Bukankah kalau kita taat kepada Tuhan, kita praktek kebenaran? Bukankah itu ketaatan? Mari bersama-sama jalani hidup kita dalam ketaatan. Damai yang dari Tuhan, damai sejahteraku seperti sungai yang mengalir dan tiada henti yang kita rasakan, dan damai yang dari Allah mengalir dalam hidup kita. Itu karena apa? Kita taat, kita mengasihi Dia sebagai wujud taat. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ayat yang terakhir dari Imamat pasal 26 tadi, ayat 6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negerimu. Wah, di dalam hatimu, di dalam keluargamu, di dalam hidupmu, di dalam negerimu. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun, dan aku akan melenyapkan semua bahaya. Biasanya kota-kota pada waktu itu banyak diserang oleh binatang buas. Akan disingkirkan dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Alias damai.
Indonesia merdeka, Indonesia damai. Hidup kita merdeka di dalam Tuhan, hidup kita damai. Tapi isilah kemerdekaan dengan taat, dan damai terus akan berkelanjutan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami terus untuk melakukan firman-Mu. Ingatkan kami. Dan terima kasih untuk firman hari ini, yang diperdengarkan, yang mengingatkan dan mendorong kami untuk kami taat. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Kalau kami abai kepada firman-Mu, kalau kami tidak taat, sehingga kami tidak mengalami damai. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami mau terus taat kepada Tuhan sampai akhir hayat. Dan kiranya damai-Mu dalam segala keadaan limpah dalam hidup kami seperti sungai yang tak pernah henti mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima damai-Mu, kami alami damai-Mu. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.